Si pertama lebih aku meriah kelukur ku jumpa raskam kekalian kami yang dengar kalau ku jantung enda lip siwah 120 pitu gereja anta se Indonesia enda bicara tiap minggu pi aku khotbah ku akak lo terdahi ku ngasamate sebab 54 enca minggu sada tahun berarti di siwah 120 pitu gereja GBKP harus aku khotbah tiap minggu 25 tahun nari. Maka meriah kurku sempat dengar aku jumpa sunggun GBKP Cijantung enda kampe sehat-sehat. Gelah sempat dengar kalau kita jumpa ulah kam lampas mate. Tah dorok dengar kari tah tahun enda tah tahun sirah. Sehat-sehat bantah. Aku dah kubasi dengan jadi sada kebanggaan kalau bangku sebab bacika aku merayakan wari ulang tahun das kamu renda karena itu hari spesial ya 40 tahunnya perjalanan Israel i padang gurun 40 tahun guna membentuk sada bangsa yang kuat itu memang membutuhkan waktu maka 40 tahun bandi batai padang gurun labo bandauhna langa didalani ke lantara Mesir ku Jerusalem setuna 2 minggu peseh enggo kelas pemalas Tapi kenapa 40 tahun? Kita kan didik Tuhan kita, izinkan kita keras kepala batu mekeng si jabat-jabapan jegelah buat proses pembelajaran. Maka kampe diusul si jabat-jabapan lo dali. Itu kan bagian dari proses pembentukan, bukan? 40 tahun. Yesus pe puasa ka 40 tahun padang gurun. Ope dengar benakan nadahin. Jadi kampe 40 tahun ini kan masih tare-tare bintangnya sendah kari kupudi maka asli pelayanannya. Berarti 40 tahun sedekah hendak tare-tare bintang nak dengar. Lenga maine bagai. Hendak kari makanggo main kupudi kak maka gedang urundula lampas berkat ni kue. Jenda kari kupudi maka tridah buahna. Ci jantong enda. Dila kari kam berbuah helana bu ci jantong gelarna jantungan. Apa dengar aku teruskan khotbah pindo beperunggun tentang perkenalan lebih gelarku Christmas mergangku barus aku beri ginting manik ku tak kemulihan tak kabung nari lah masuk peta lulik si metah sajae deba-deba taksa aku jabu man pandita maka aku narasnya ras kami ndak baci kam tadi tisik kelting ya jujur aku naras pandita Marta Jadiate beru ginting brekaro. Jadi bania brekaro mama anak kalaku. Mama Karona. 2 anak pupus kami sintua dilaki gelarna Ekel ya kuliah i Kuta Kepar di Jerman. Singuda kelas 2 SMA Denga gelarna Elena. Bagaimana kira-kira perkenalan kami enda sitik kari di cukup waktu ta si pegedang-gedang recakap. Kita akan membahas topik ibadah minggu tawari enda si ibuat ibas kitab Markus 14 ayat 3 kari siwah. Oke kan kami Markus 10:4 ayat 3 siwah bagenda kata Tuhan. Yesus iminaki i Betani. Asum Yesus i rumah Simon sinai sakit gadaman i Betani. Pak saman reh sekala diberu. Babana sada botol dem mina si merim si mehergakal. Mina e ibahan ibas urat sinuan-sinuan si merim nari. Ipecahkan na botol mina e jenari icucurkan aku takal Yesus. Piga-piga kala silit ije jungut-jungut nina sapi-sapi hiya. Engkai maka ia ngambur-ngambur mina si merime. Makin baci idayakan lebih 300 duit pira. Janah duit nai baci berekan man kalak musil. Janara waina pe diberwe. Tapi nina Yesus pelepaslah. Engkai maka ganggundu ia. Ia ngorbahan si mehuli man bangku. Adik kalak musil usur ngelit pagi raskam. Janah bagai adi bagaya tendu banci isampat tindu ia katawaripe. Tapi aku labo lalap raskam. Diberuenda ibahanna asang asupna. Iminakina dagingku ope denga aku ikuburkan. Ingatlah ijapa pe pagi iberitakan berita si mehuli
ibelang-belang dunia enda. Iturikan pe karena kai si enggo ibahan diberuen dandai guna nginget ia. Terjang jenda. Teks tenda dikemas dalam frame Minggu Pasion. Kita masuk Minggu Pasion, penamkan minggu-minggu penderitaan Tuhan Yesus. Agak luar biasa Tuhan kita Yesus itu, karena pasion itu sebenarnya tidak disebut dengan penderitaan dalam bahasa Latin. Kita ngenda si terjemahkan lalu penderitaannya. Pasion itu sebenarnya sebuah karakter yang digerakkan oleh cinta. Abangku sintua dokter, dan dia selalu berkata bahwa pasion itu adalah sebuah gerakan keibuan. Janah encaku cross check dalam Alkitab, ternyata pasion itu betul bukan penderitaan, tapi sebuah gerakan alamiah dari seorang ibu. Mungkin pernah begini cerita sekala bapa dua anak dilaki si pindona artana celau siar poya-poya kan. Lalu anak yang bungsu meminta harta lalu pergi berpoya-poya dengan asumsi bahwa jika dia memiliki harta sebanyak harta bapaknya maka dia akan dihormati, maka dia akan memiliki harga diri. Lalu tesisnya itu dia uji dengan meminta harta kepada orang tua, maka traktiri jelma darat berpoya-poya darat dengan asumsi dia akan menjadi tenar dan dihormati. Ternyata tidak. Bagai habis ahdai, dia tidak punya harga ternyata sama sekali, berarti menjadi nol. Dalam tradisi kalak Yahudi, adilit sekala anak mindo ertaman orang tua sangang geluh dengar itu pahantang, sebab ertaman kalak Yahudi itu sama dengan nafas. Maka disipin dorta orang tua artinya pangan kam mate asang geluh si penting aku jore begitu. Jadi itu penghinaan besar bagi orang tua. Tapi iizinkan orang tua anak-anaknya melakukan itu, kalaupun itu sebenarnya sakit dalam tradisi dan efek psikologis pola pikir Yahudi. Karena ketika anak kita memandang kita mati ketika kita masih hidup, itu kan sangat-sangat sakit. Tapi perban perkelang Bapak Nenda berekena. Ternyata cinta mengizinkan diri kita disakiti dengan ringan. Kelang ate membuat kita ini mampu disakiti oleh orang-orang terdekat. Maka dilik kamu kerjenda katakan dur kelang ate tiap sakiti ka alak kumat tensindu omong kosong kam perkelang. Cinta itu mengizinkan dirinya menanggung beban. Sama seperti Kristus memikul salib kalaupun bukan seharusnya dia yang tanggung. Sebab kelang ate kadang-kadang harus mersan persilang amin lagi harusnya kita mersansa. Maka bapak ini mengizinkan anaknya dan anaknya pergi berpoya-poya, dan setelah habis dia datang. Setuna banci kak ia merawa-rawa pe nanami bekas munggilinge longor ni ne baci. Engkong nairban sebagainya maka gengken. Tapi cinta tidak mengambil poin dalam keterbatasan orang lain. Lihat lagi, cinta tidak pernah mengambil kredit poin dalam keterbatasan orang lain. Namun mondingilas teta jelmedah duncaya lepa gengken. Matahko, lah ingat kumbarna ka iningku ninta. Ngoka kalakai getem si salahkan sekali nari, gelah arah salah netri dah kita menjileras kita yang benar. Dan ternyata Tuhan tidak melakukan itu. Maka tupung idah anak nan dahur dalan masih di padang gurun, si bapak ini berdiri melihat dari jauh. Adi bahasa karona ni na tupung idah anak nardalan dauh-dauh nari, kiam ia ngaya kisah. Keren kan? Cuma bahasa Karwenda ia bahasa perasaan. Ketika aku cek terjemahan aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris versi King James Version, terjemahannya sedap kal. When he saw his son walking in the distance, he was running by compassion. Idahna anak-anak na dauh nari, kiamnya bagi sekala pernanden ngidam. Compassion ternyata bahasa medis. Seperti seorang ibu ngidam. Sadangan sa surah-surah ngidam nandai kudakep anak kuen begitu. Ternyata compassion atau minggu pasion adalah sebuah gerakan cinta dari Tuhan kalau pernah disakiti oleh manusia. Sadan sa surah-surah nama juh anak kuen tela. Itulah minggu pasion.
Maka di minggu pasion penamkan kita, pertanyaanku, milik ngejelma atendu selamatkan du bulan enda. Adilalit laboy terpasion. Ngelewati minggu bagai galar-galar kolekte, galar-galar perpuluhan, galang kakari kolekte du foto-foto kaki tan cek neraka ka. Rekam kak nu pirasat te. Pasion itu adalah mengizinkan diri kita tempat dari keterbatasan orang lain. Pasion itu adalah sebuah gerakan cinta yang mengizinkan diri kita menjadi tempat bagi kekurangan orang lain. Oke, kita akan bahas teks ini. Apa hubungannya pasion dengan teks yang kita baca? Apa hubungannya pasion dengan teks yang kita baca? Dai sidah Tuhan Yesus seminggu pasion penam kenenda dalan-dalan kaya. Padahal yang ngodeh mate ngonandangi salibkan. Dia tahu akan ada penderitaan, dia tahu akan ada orang berkhianat. Aneh juga ya. Ngeri kan kak mental Tuhan elang di kita kalak karo dinggo sita li jelma ngilas tenai ta dandu pulung pe ngomalas sita. Rakailah aku pulung pe dia nakah pengeranai lalap karena aku ninta. Pasion itu mengizinkan dirinya dicakapkan. Mengizinkan dirinya dibahas dan bahkan akan dihianati dan disiksa. Maka anakna menuju gerbang kematian. Perdalan dengar ya dalanina dengar gawah-gawah melayani dengar ka dahina dengar ka si Simon si pernah kalak gadamen. Dia melakukan pekerjaan pelayanan di tengah penderitaan. Ternyata orang-orang yang masih bisa mencintai di tengah penderitaan itu memperingan banyak perkara. Aku kini berenda Raja Daud tupung ayak-ayak Raja Saul bertoto ya Tuhan sampai hati sitik aku nina. Di tengah penderitaannya tahdukai bantuan taruhkan di bata ka 10 kalak sakit man sampatan Daud di tengah penderitaannya. Ternyata penderitaan itu semakin meningkat karena kita terlalu fokus pada rasa sakit. Melalakal jelma nambahi ate meswir kita kan petkel pegalang-galang sila bagi ukur. Salah sadar banca kalak karo menderita buen keri waktu na ngingat-ngingat sila ate na bagay. Si bagay ate na si tikkal waktu na ngingat ate tangila selah dah kambaci sengasai meritus. Pinakit kalak karo memiliki potensi menderita sampai mati. Kenapa? Karena terbiasa membesarkan yang tidak kita sukai. Sekali dah duku pasu-pasu biar aku lo kabu inget lu sekali. Pada lain kelji jantungen dalam umum nak kalak GBKP sang aku hot bahai can saya tawa mulih ke dia tai na pilabau. Si tes ci jantungen dah sendah. Sekali ku pasu-pasu lo inget due. Kami pandita dan tiap minggu masu-masu. Ipasu-pasu janah kawali di bata kam siang ayo di batar sinal salba bondu ningku lo dia tenu. Si cek. Awal penderitaan salah kita nginget-nginget. Pasu-pasu di bata kam ningku sada menit pela inget du. Engko te kami singilas na sektor dan na teman andu sada periode inget du. Siang ayo di batar sinal salba bondu ningku sada menit pelo inget du. Tamakala kak baigu deher samping rumah-rumah nina 2 periode singet. Melihat sate di bata natap kam ningku sada menit pela inget du. Mbok-bok ka ATP perunggun ngenanang ko makalalap landar surat peridin anak muah nina. Ngasa meritus singet. Yesus ngekak dula beres taho tak tendang mencucin. Udah clear, jelas. Bukan Tuhan yang tidak baik. Tapi mindset kita adalah pencipta penderitaan terbesar dalam kehidupan. Yesus gondong ria mate, tapi dia fokus pada kebaikan. Entah yang maka kalak karo asal cek ku penang retambar mulih jahnari mate rempat rata kai takna sakitna manaya tenang. Lare di kalak karo enda natap penderitaan. Sementara untuk menatap penderitaan itu membutuhkan software yang sangat cerdas. Mari sinan reh Yesus dahirna Simon janah sangat ngerana-ngerana ia ras kalak gada mendai. Rempet ras kalak diberu. Adi menurut catatan Alkitab perempuan ini perempuan jahat kalak perdosa. La detailkan cakapna kemungkinan ya menjual diri. Dahina Yesus. Engkai maka kapndu aku perukur kau maka dahina Yesus. Kemungkinan secara fisik dia merasa terpuaskan hobi nang enda dalin kena. Entah bah kakapna likasenna
Tapi kenapa akhirnya dia datang kepada Tuhan? Jangan-jangan perempuan ini berefleksi bahwa segala sesuatu yang aku kerjakan ini tidak pernah mendatangkan damai sejahtera. Kalaupun aku memiliki penghasilan dan memiliki aset, tidak bergerak seperti minyak nasarnarowastu. Buah minyak si babananda sekitar 450 gram. Dihitung-hitung Indonesia bisa mencapai 2,5 miliar. Lanai kak nali orat nasen nandai. Dan kalaupun dia memiliki banyak langganan laten malam, ada sebuah pergumulan batin dalam diri perempuan ini. Maka ia andahi Yesus. Ada dua versi catatan Alkitab, versi Yohanes dan versi Markus. Markus berkata bahwa perempuan ini menuangkan minyak itu ke kepala Yesus. Di bas kitab Yohanes katakan iminakina takalna sekunahena. Dalam tradisi orang Yahudi, adilit jelma ngamburkan minyak arah takal sekunahe, itu berarti yang kita minyaki itu adalah orang yang paling kita hormati. Apalagi sekunahe. Ingat do Musa dalan-dalan yai padang gurun, tiba-tiba Allah menampakkan diri dalam semak berduri, menyala tapi lamsang-masang. Jumpa meje Musa ras di bata, jenari rahnina di bata, oh Musa, inganenda badia nina. Apa yang terjadi ketika Allah berkata begitu? Langsung berjimpuh Musa takalna sehku tanah. Kebiasaan kala Israel kele. Berjimpuh takalna sehku tanah adalah sebuah simbol Tuhan uga hebat na peisi otak kuenda asa tapak-tapak nahendun caganjangna pemetah kuenda buge. Dan ketika perempuan ini meminyaki kaki Yesus, dia hela dengan rambutnya. Dia sedang berkata, Tuhan termahal dalam tubuhku, rambut yang kupelihara, dan uang yang aku cari, ternyata hanya setara dengan tinggi telapak kakimu. Hebat kang ini. Pernah ngona namindu bahwa silit ibas kami asa tapak-tapak Yesus encaganjangna? Atau baci jadi silit ibas kita dalam tasirang res dibata? Atau silit ibas kita dalam tasirang teman? Perempuan ini sedang berkata bahwa semua yang aku miliki, baik rambut, baik kepala, dan harta yang aku punya, bahkan minyak termahal, modalku cari makan sebagai perempuan malam, ternyata tidak sebanding dengan Tuhan. Tapak nahendun cakrina aset kuenda Tuhan nina. Ini kan sebuah totalitas penyerahan diri. Dia aku ngenensa edam kemerdekaan sejati dalam kehidupan. Kita pindah sebentar kepada orang Parisi dan Saduki, dan ajar-ajar Yesus dia mengkritik perempuan enda. Uga maka ambur-ambur minae merga kele baci dadayakan jadi kasrunggun, kas diakoni, ambur-ambur kaje buge. Mari kita lihat yang keluar dari perempuan ini sama-sama minyak, tapi tanggapan orang berbeda terhadap minyak. Maka mindset tangendaman pekenan, karena persoalannya cuma satu, tapi cara nanggapi persoalan itu yang membuat kasusnya jadi kesana kemari. Balikang ras nandangi bengket bangsa Israel ku tanah Kanaan, suruh Musa 10 pengintai, 12 pengintai. Encamulih ia mengintai 10 kekabahan pe amamre minggu ini ya, 10 pengintai. 10 mulih janari nina ngoita cila kakal kalau kahande galang bagi raksasa kita bagi labang maka mulihlah kita ku Mesir nina. Joshua ras Kaleb ngecabeda matana tuh galang kalau kahande tapi mantap baci si talu nina imbangai sri galang na tapi nanam na la sri basotak jalma. Ada apa? Ternyata manusia ini memiliki sesuatu dalam pikirannya yang kadang kita tidak sadari. Ada mindset kondisional basotak ta. Di takal tenda melalakal pikiran titipan sejak kita kecil. Baca arah nane, baca arah bapa, nini bulang, sirembah kulau, mama, mami, guru, buku, padita pertudiakan, majalah, TV dan sebagainya. Adilai tamatangat maka krina koleksi pikiran yang kita ambil, kita bawa sejak kecil akan mempengaruhi kita bali ras jinujung. Kai pebengkat kutakal du jinujung du situna. Yang kadang-kadang kita beri label dengan pengetahuan. Labelnya itu pengetahuan, lang baling harus jinujung. Kai pemetah dua jinujung du bukan saja.
Kai sing isi sa otak tenda jinujung tay maka hati-hati dengan isi otak, karena isi otak mempengaruhi kita 100%. Otak ajar-ajar diisi dengan mental-mental yang berbeda dengan yang lain. Begitu dia menatap minyak wangi, perhitungannya adalah untung rugi. Tapi perempuan begitu menatap minyak wangi, perhitungannya lalit regangku lebih-lebih Tuhan begitu. Maka baca jadi sama-sama sekolah kita, sama-sama lit senta, sama-sama pangkat kita. Lo seria teta malam na geluhenda.